Bapak dan Ibu sidang jemaat Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada malam hari ini. Thank you for coming. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Surabaya. Belum semuanya, bisa lebih semangat lagi. Shalom Surabaya. Shalom GSJS Pakuwon. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Banyak berkat. Banyak mukjizat. Banyak uang Bapak Ibu. Yang amin dapat uang pulangnya saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara. Terima kasih untuk undangan yang luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk Pastor Michael bersama dengan istri. Tahukah saudara bahwa saudara memiliki gembala sidang yang luar biasa? Oh, kok aminnya gak yakin ini Bapak Ibu? Saya ulang lagi, tahukah saudara sudah memiliki gembala sidang yang luar biasa? Selama 2 hari bukan saja perut saya kenyang Bapak Ibu. Tadi saya diajak makan soto Pak Sadi. Sotonya mantap Bapak Ibu. Kerupuknya juga mantap. Kemarin diajak makan kepiting. Kepiting ditambah daging babi, mantap Bapak Ibu. Dan banyak belajar walaupun beliau usianya gak beda jauh sama saya, kita beda setahun. Beliau 17 tahun, saya 16 tahun. Gak percaya saudara ya. Tapi beliau orang hebat, banyak dengar kesaksiannya, membangun gereja seperti saya percaya kalau Tuhan tidak berkenan, tidak mungkin saudara datang ke tempat ini. Yang setuju bilang amin. Kalau Tuhan tidak berkenan dalam tempo 3-4 tahun Tuhan memberkati GSJS Pakuwon di tempat ini. Bahkan saya dengar beliau sedang mempersiapkan tempat yang lebih besar lagi. Saya percaya kalau Tuhan berkenan sama seseorang, maka Tuhan akan memakai orang tersebut secara luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu untuk apa yang Tuhan perbuat di tempat ini. Haleluya, kita akan belajar pada malam ini, so jangan janji saya kemarin, kita akan belajar mengenai pondasi kebenaran, mengenai doa. Pondasi kebenaran, 4 pondasi kebenaran mengenai doa. Berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa doa kita didengar dari surga? Berapa banyak di tempat ini yang percaya ketika saudara berdoa dengan kesungguhan hati, maka surga mendengar doa saudara. Saudara yang hari ini punya kerinduan, nanti habis ibadah kita akan menyembah Tuhan, saudara bisa minta apa saja. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, katakan amin. Bagi orang dunia 2 tambah 2 sampai dengan 4. Tapi bagi anak kerajaan surga 2 tambah 2 bukan 4. Berapa Pak Pendeta? Jadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang kau percayai malam ini, surga bela dari surga, katakan amin. Saudara yang datang ke tempat ini, naik motor, punya iman, pulang. Tuhan berkati, Innova baru. Yang amin itu naik motor tampaknya itu. Saudara yang datang single, pulang ganda campuran. Oh, banyak juga yang single ya. Coba. Yang single boleh angkat tangan. Coba yang single. Oke, angkat tangan. Jangan turun, angkat tangan dulu, angkat tangan. Oke, tengok kiri kanan. Itu dia orangnya. Coba kalau saudara gak keberatan, kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kamu ganteng atau cantik hari ini. Bilang saudara. Oke, cukup kiri kanan. Gak usah sampai belakang Bapak Ibu. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Kitab Mazmur ini ditulis oleh orang Jawa. Namanya Mazmur, istrinya Mbak Mur. Nggak lucu ya? Namanya usaha Bapak Ibu ya. Kalau saudara ketawa untuk setiap joke pendeta, upamu besar di surga. Jadi hari ini lucu nggak lucu ketawa aja. Karena semakin nggak lucu, semakin saudara ketawa, semakin pendetanya makin nggak lucu Bapak Ibu. Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Pastor Michael kasih saya kebebasan. Dia bilang, Pastor, khotbah sebebas-bebasnya. Tidak dibatasi oleh waktu. Dan hari ini kita akan selesai kurang lebih jam 3 pagi. Jadi Bapak Ibu boleh WA teman-temannya, keluarganya bilang, Papa gak pulang hari ini. Papa di gereja semalaman. Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca GSJS Pakuwon di tempat ini. 3, 2, 1, ya seperti... Demikianlah Tuhan kepada orang-orang yang apa? Yuk sekali lagi dengan semangat kita baca 3, 2 ya seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan itu sayang sama saudara, katakan amin. Saya suka bilang yang punya surga crazy in love with you. Dia cinta mati sama saudara. Dia datang ke dunia karena dia pengen dekat sama saudara. Dia mau nempel sama saudara. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah taruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Dekat sama dia, bukan taman bungul.
Itu ada rawon kalkulator. Itu mantep api tenan itu. Itu saya makan rawon saudara, saya pesen. Dia datang nggak pakai kalkulator. Dia bilang berapa tak? Dia hitung semuanya. Pas lagi angkanya. Dalam hati saya ini paranormal apa bagaimana ini? Tuhan sayang ketika dia menciptakan Adam dan Hawa. Dia taruh Adam dan Hawa di dekat dengan dia. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika dia menuntun bangsa Israel. Allah taruh tabutnya di tengah-tengah mereka. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah tutus anaknya yang tunggal yang kemarin kita rayakan namanya Yesus. Dari awal penciptaan Tuhan mau dekat sama saudara. Katakan amin. Makanya iblis selalu bilang sama saudara, Tuhan marah sama saudara. Tuhan benci sama saudara. Salah satu senjata terbesar iblis yang membuat anak-anak Tuhan gak bisa meraih mukjizat adalah berkata Tuhan marah sama kamu. Tuhan benci sama kamu. Tuhan gak suka sama kamu. Tuh kamu miskin kan karena Tuhan marah sama kamu. Tuh kamu kena kanker kan karena Tuhan gak suka sama kamu. Saya pernah ketemu seorang jemaat datang sama saya, seorang ibu-ibu. Maju ke depan udah nangis. Saya tanya, Bu, kenapa? Dia nangis. Saya tunggu lagi diam. Saya tanya, Bu, kenapa? Dia nangis. Yang ketiga kali saya yang nangis. Saya mau bilang sama saudara, memang Tuhan tahu bahasa tetesan air mata. Tapi pendeta nggak ngerti. Jadi sebelum saudara nangis, ngomong dulu. Saya orang Batak, lo gak Jawa iki. Nggak bahaya tak? Apa itu tepuk tangan masukmu itu? Ya, dia bilang Pak Pendeta, dia nangis kejar air mata sama ingus susah dibedakan. Saya jawab lagi. Dia nangis kejar, dia bilang gini Pak Pendeta. Kok jadi bahasa Jawa ini? Pak Pendeta aku kena kanker Pak Pendeta. Terus saya bilang, terus? Saya udah kena kanker stadium 3. Saya bilang sama dia, terus bagaimana? Saya kena kanker ini karena Tuhan marah sama saya. Karena Tuhan saya jatuh dalam dosa, makanya Tuhan izinkan kanker ini datang. Saya percaya upah dari dosa adalah maut, saya percaya. Tapi saya percaya surga gak bisa kasih yang buruk. Saya ngomong sama saya ulang sekali lagi. Saya percaya surga tidak bisa kasih yang buruk sama anak-anaknya. Saya percaya di gudang surga hanya ada yang baik bagi orang yang percaya dan mengasihi dia. Alkitab katakan semua pemberian yang baik datang dari Tuhan. Katakan amin. Allah gak bisa kasih yang buruk. Allah gak bisa. Allah bukan Allah yang duduk di tatanya. Melihat kita berbuat dosa. Allah bilang gini. Cut. Maksudnya malaikat. Sikat. No. Hajar. No. Kita aja manusia berdosa. Anak kita nakal. Misalnya anak kita masih kecil. Dia suka taruh tangannya di kipas angin. Terus kita lihat. Nak, jangan main kipas angin ya. Nanti tanganmu rusak. Dia diem. Berapa menit kemudian dia balik. Kita balik, dia gitu lagi. Kita bilang, nak, jangan taruh tangan kipas angin ya. Nanti tangan kamu rusak. Dia diem. Berapa menit kemudian dia balik lagi. Kita balik lagi, dia masih begitu. Terus kita bilang sama istri kita. Ini anak ini gak ngerti ini. Gimana kalau kita ajarin dia? Kita ambil tangannya. Kita bilang, mah pencet nomor 3. Kita masukin ke dalam tangan. Papa lakukan ini karena papa sayang sama kamu. Pungutin jari-jari kamu. Ada orang tua kayak begitu di sini angkat tangan? Kalau ada kita salibkan dia. Gak ada. Ada orang tua datang sama anaknya ke ibadah umum. Duduk anaknya, namanya anak kecil gak ngerti ibadah umum. Dia lipet-lipet belutin GSJS. Dia lipet-lipet, mamanya bilang, nak ini gereja. Jangan macam-macam, nanti Tuhan marah loh. Anaknya diem. Berapa lama kemudian dia ambil lagi belutin GSJS, dilipet-lipet lagi. Papanya bilang, nak ini gereja, nanti Tuhan marah loh. Anaknya diem. Karena dia bosen, dia ambil tas mamanya, dia buka, tutup. Papa mama bilang, nak ini gereja, nanti Tuhan marah loh. Anak bilang begini, Pa, Ma, Tuhan tuh darah tinggi ya. Marah-marah mulu. Tuhan tidak sekejam Bapamu di surga. Tidak sejahat itu. Dia cinta sama kamu. Dia sayang sama kamu. Hari ini siapapun engkau, apapun masa lalumu. Kalau hari ini kau mau datang bertobat. Kau mau cari wajahnya. Dia tidak akan pernah menolak saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara.
Kebenaran apa mengenai doa? Yang pertama, doa, bicara mengenai doa. Bahwa Allah doa. Saya lama-lama jadi orang Jawa iki. Ngomong-ngomong bapak saya orang Batak, mama saya orang Jawa. Nggak nanya, saya kasih tahu. Istri saya 1, anak saya 2. Ini istri saya Bapak Ibu. Wanita tercantik di muka bumi. Blackpink lewat. Karena kalau Blackpink yang menang kalah saya, repot. Pulang bisa nggak dibukain pintu. Yang pertama, kebenaran apa mengenai doa? Bahwa yang pertama, bahwa Allah suka kita bicara apa saja kepadanya. Allah suka ketika kita ngomong apa aja. Dia Bapa yang baik, katakan amin. Dia Bapa yang mengasihi kita, katakan amin. Saudara boleh ngomong apa aja. Yang paling besar, yang paling kecil, it doesn't matter. Saudara mau ngomong apa aja sama Tuhan, just talk to Him. Sedikit kata amin bisa membantu khotbah saya. Amin. Saudara bisa ngomong, jangan-jangan aduh takut ngerepotin Tuhan. No, malah Tuhan seneng. Kalau saudara ada apa-apa, lapor sama dia. Anak-anak muda, kalau lihat ada cowok, brewokan, kumisan, putih, ganteng. Kau suka, ternyata Pastor Michael. Jangan mengingini milik sesamamu. Apalagi gembalamu, jangan. Enggak bahaya tah? Kalau saudara lihat cowok ganteng, kau suka. Kau bisa angkat tanganmu dan bilang, Bapak, aku mau dia. Setengah doa, setengah melet. Tuhan senang saudara berbicara apa saja. Anak saya yang 2 tahun ngomongnya masih belum jelas. Doanya masih belum jelas. Kalau dia jelas saya yang kaget. Dia masih suka ngomong gini, Papa. Papa. Saya suka tanya gini, Joey, anak saya kedua namanya Joey. Joey kalau marah gimana? Dia gini. Percayalah kalau anak saya lebih lucu dari saya. Kalau saya kurang lucu. Joey kalau lagi ngomel gimana? Nyam. Dia ngomong apa aja, perkataannya jelas nggak jelas. Saya papanya, lihat dia ngomong, I'm so happy. Pastor Michael sekarang sama istrinya baru punya baby, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Saya lihat di HP-nya foto saya. Saya lihat di HP-nya foto anaknya. Foto anaknya. Saya yakin dia HP-nya foto anaknya. Kalau saudara mau lihat di HP saya, bukan foto siapa-siapa. Tapi foto keluarga saya. Tahukah saudara bahwa Tuhan senang saudara ngomong apa aja sama dia. Bahkan ketika saudara sedang merasa jatuh dalam dosa, jangan run from God. Jangan lari dari Tuhan. Justru run to God. Ketika saudara sedang merasa bersalah, jangan lari. Iblis akan bilang, lo gak usah ke gereja. Lo gak usah ke gereja. Tuhan marah sama lo. Itu dusta. Justru ketika saudara sedang jatuh, engkau harus ke gereja cari Tuhan. Saya mau tanya, yang orang sakit, kalau orang sakit lagi sakit lari kemana? Rumah sakit. Gak ada orang lagi sakit. Udah gak usah rumah sakit. Kalau saudara sedang butuh Tuhan, cari Tuhan. Kalau saudara sedang merasa jauh dari Tuhan, justru dekat sama Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Saudara bisa doa, kebenaran yang pertama mengenai doa. Bahwa saudara bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya di dalam doa. Kurang semangat di dalam doa. Saya bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Amin. Bahkan saudara bisa ngomong gini sama Tuhan. Acit nai. Itu bahasa Ibrani kuno. Itu yang ketawa hanya sedikit berarti orang Batak gitu. Saya bisa ngomong gini sama Tuhan. Aku tahu sih harus ngampunin. Ini sakit Tuhan. Ken. Aku tahu sih harus kuat. Tapi gak kuat Tuhan. You can do it. Aku tahu sih anak Tuhan tuh harus senyum. Tapi I have no reason to smile. Aku gak punya alasan untuk senyum. Saudara bisa ngomong, bahkan saudara bisa hancur sehancur-hancurnya sama Tuhan. Saudara gak perlu sok kuat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kuat bukan kita. Amin. Saudara bisa datang sama Tuhan, bahkan saudara bisa gak ngomong apa-apa, cuma nangis doang. Sambil gigit bibirmu.
dan air mata jatuh. It's okay. It's okay. Setiap tetesan air matamu, Tuhan yang tampung. Dan Tuhan perhitungkan. Dan dia akan kasih kemenangan sama saudara. Bu, kalau anakmu punya masalah, masuk kamar, doa. Pak, kalau bisnismu ada masalah, masuk kamar, doa. Anak-anak muda, kalau kamu lagi takut khawatir, masuk kamar, jangan update status. Lagi sedih nih. Kalau saya teman saudara saya akan jawab bodoh amat. Ya. Yang pertama, kebenaran apa yang bisa saya bagikan sama saudara? Saudara bisa berdoa sambil meratap kepada Tuhan. Makanya dalam Alkitab ada kitab ratapan. Tidak ada kitab keluhan. Amin. Ratapan itu boleh. Apa perbedaan antara ratapan dengan keluhan? Sederhana. Kalau keluhan menuduh Tuhan, gak pantas. Menuduh Tuhan, dia gak capable. Menuduh Tuhan, dia gak mampu. Itu keluhan. Tapi kalau ratapan, kita jujur sama Tuhan. Kita bilang begini, aku sakit Tuhan. Aku gak terima Tuhan. Aku gak kuat Tuhan. Tetapi aku mau percaya sama Engkau. Amin. Makanya kita berkata demikian. Bahwa sekalipun aku harus minum racun ibu. Sekalipun orang-orang menyerang aku. Tetapi ini yang kupercaya. Tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya. Rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Kasih tepuk tangan dulu. Di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya. Dia setia. Kan ada lagunya. Kasih Tuhan. Tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Gak ada yang tahu lagunya. Selalu baru tiap pagi. Besar setiamu. Lebih semangat lagi guys, yes. Besar setia. Ya sambil angkat tanganmu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan. Ngomong dengan imanmu malam ini. Tak habis-habisnya. Tak habis. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Sambil angkat tanganmu guys, yes. Ya suara saya gak beda jauh sama suara Pastor Michael lah. Ya, dia setia. Dia apa? Setia. Dia setia sama kakekmu. Dia setia sama orang tuamu. Dia setia sama engkau. Anakmu, cucunya. Tuhan yang setia kepada generasi di atasmu. Tuhan yang sama akan tetap setia sama saudara. Don't worry. Ada banyak orang hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Baru di awal tanggal. Otaknya udah di akhir bulan. Ya. Tuhan setia. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan setia. Bilang kiri kanan saudara, kamu gak usah khawatir. Tuhan setia. Kalau saudara gak keberatan, coba kasih senyum kiri kanan saudara. Kasih senyum saja. Ya. Kalau kau punya duit, kasih duit boleh juga saudara. Yang kedua, apa pondasi kebenaran mengenai doa. Yang pertama, bahwa Tuhan senang kita berbicara apa saja. Mulai malam hari ini, singkirkan yang namanya prinsip-prinsip agamawi. Yang doa harus ada gini-gini. No. Dia Bapa di surga, kita anak. Tidak ada anak yang ngomong sama bapaknya. Oh papaku Pastor Michael Gunawan. Gembala sidang GSJS Pakuwon. Izinkan Ananda berbicara dengan ayahanda. Apakah ayahanda ada waktu? Kalau anak saya kayak begitu saya akan pegang kepalanya. So gila nganai. No.
Kalau anak saya lagi ada masalah di kamar bawah, saya di kamar atas, kebetulan rumah kami 10 lantai, luasnya 20 hektar. Kalau anak saya lagi di bawah dan dia teriak gini, dia nggak pernah teriak begini. Oh, papaku pendeta Gideon Simanjuntak, enggak. Kalau dia lagi takut dia teriak begini, Papa! Saya yang di atas dengar teriakannya, saya langsung lari ke bawah. Nggak pakai mikir, nggak pakai lama-lama. Saya langsung lari ke bawah, saya bilang, what's going on? My son, ada apa? Papa di sini. Setiap kali dia teriak panggil nama saya, Papa! Saya nggak pikirin yang lain, saya turun. Dengerin panggilannya. Bapamu di surga. Ketika hatimu terluka. Dan kau berteriak memanggil namanya. Bapakku di surga. Tolong aku. Maka Tuhan gak punya agenda yang lain. Alkitab bilang dia akan sedengkan telinganya kepadamu. Matanya akan diarahkan kepada saudara. Dan dia akan bilang, ini aku, jangan takut. Aku memegang kau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Amin. Malam ini, habis ibadah, kita akan nyembah Tuhan. Para perempuan siap-siap maskaramu luntur. Ya, siap-siap engkau punya bulu mata anti badai itu. It's okay. Saudara mau tahu gak yang paling enak itu di gereja, nangis sepuasnya. Jangan nangis di depan orang. Nangis di depan orang, ditolongin kagak, diomongin iya. Iya. Kita cerita sama manusia, dia gak tolong, yang ada diomongin. Dia bilang, oh gitu. Oh ya Tuhan berkati ya. Kita baru pergi 10 detik langsung dia WA grup temennya. Udah tahu belum? Si ini bebe. Itu yang ketawa-ketawa pelaku itu. Bilang kiri kanan saudara, anak Tuhan. Jangan gosip. Saya tahu saudara datang karena saya viral kan. Lo Ikito yang viral itu. Bener apa kagak ya? Yang kedua, tadi sama-sama kita akan belajar kebenaran. Ada yang bisik-bisik. Apa sih? Enggak bahaya tadi mimbar. Yang kedua apa kebenaran apa mengenai doa. Oma-oma gak ngerti. Saya nanti kalau diundang lagi di sini saya akan piara brewok. Kalau Pastor Michael segini, saya segini. Pastor Michael badannya mau sispek Bapak Ibu. Roti sobek. Keren badannya. Sampai di sini. Dia punya punggung yang kuat. Untuk menanggung beban hidup saudara. Yang kedua, kebenaran apa mengenai doa. Saudara siap lebih diberkati lebih dalam lagi, amin. Yang kedua, mari sama-sama kita lihat Matius 6. Ayat 5 dan ke-8. Oh puji Tuhan. Di GSJS Pakuwon ada air putih. Kemarin saya khotbah di GSJS Moi tidak ada air putih. Di GSJS Tunjungan tidak air putih. Tapi mukjizat terjadi di tempat ini. Air putih tersedia. Bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Kalau nggak ada juga sih kebangetan saudara. Matius 6 ayat 5 dan ke-8. Mari sama-sama kita baca bergantian. Saya baca ayatnya yang ke-5, saudara baca ayatnya yang ke-6. Demikian seterusnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. 6 saudara. Maka Bapamu yang melihat di tempat tersembunyi akan apa? Ayat yang ke-7 kita baca dengan lebih semangat lagi. Lagi pula dalam doamu itu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang apa? Tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan apa? Ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama 3, 2 ya. Jadi karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta apa. Yang kedua kebenaran apa mengenai doa. Yang pertama ketika bicara mengenai doa. Bahwa Tuhan mendengar doa yang tulus dan sederhana. Tuhan tidak peduli sama pengetahuan teologimu.
Tuhan tidak peduli sama saudara. Ada banyak orang kalau doa dipikir makin panjang doanya makin Tuhan dengar. No. Ketika saudara berdoa yang Tuhan lihat bukan kepandaianmu tapi kerinduan hatimu, katakan amin. Ada banyak orang berdoa, makanya mohon maaf. Makanya kadang-kadang doa ibu-ibu, oma-oma, opa-opa yang cuma ngomong begini, Tuhan Yesus tolong oe. Tuhan Yesus bantu oe. Tuhan dengar. Daripada orang yang doa, oh Bapa kami yang di surga. Firman-Mu berkata dalam Maliaki 3 ayat 2. Apabila kami berseru kepada-Mu, maka kamu buka tingkap-tingkap langit kerajaan surga. Kami datang kepada-Mu. Ada orang doa makan sejam. Saya kemarin bilang di Tunjungan Plaza. Kami di dekat rumah kami ada kumpulan keluarga orang-orang Kristen. Sebelum kami makan ada Indomie, berapa bungkus ditaruh di situ. Wah, mie kan itu kan Indomie, kasih cabai, kasih sawi, bakso, dengan sedikit daging babi. Weh, itu makanan surga itu. Ketika lagi itu, wah, waduh enak deh. Pokoknya enak tenan. Gak cocok? Boleh lah. Singkat cerita, ketika kami mau doa, datang oma-oma. Oma bilang gini, biar Ju, oma yang doa. Kita tahu kalau oma ini doa. Ketika dia doa dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Oh Tuhan, seperti Engkau menolong Daud melawan Goliat. Apa hubungannya Indomie Daud sama Goliat? Apa hubungannya? Seperti Engkau melepaskan Daniel dari gua singa. Kunaon? Aing maliar. Itu mie dari ada kuah sampai gak ada kuah. Orang kalau doa depan umum suaranya diberat-beratin. Bapa kami yang di surga. Tuhan bilang, ngana kenapa? Yang penting tulus. Yang penting apa? Tulus. Tulus bukan penyanyi, bukan. Yang penting tulus. Ya. Yang penting hatimu. Karena yang menggerakkan Tuhan bukannya manisnya kata-katamu. Tapi hatimu yang terpaut sama Tuhan. Bahkan kau bisa. Gak punya pengertian yang mendalam seperti orang-orang yang belajar teologi. Kau cuma ngomong begini. Besok harus bayar SPP anak-anak Tuhan. Tapi gak ada duitnya. Tolong ya. Bantu ya Tuhan. Amin. Udah. Kalau hatimu tulus, Tuhan dengar. Ada orang ngomong panjang-panjang, tapi cuma buat pamer. Dia kutip semua ayat. Tapi cuma buat nunjukin pengetahuan teologinya. Ada banyak orang doanya keren-keren, nadanya diubah-ubah. Pakai artikulasi. Cuma untuk nunjukin sama orang, gue ini pinter. Bahkan ada orang kalau doa depan umum, aduh aku gak bisa doa. Gak ada orang Kristen yang gak bisa doa. Gak ada. Doa itu kayak ngomong, soalnya gak bisa ngomong. Gak ada, semua orang bisa ngomong. Mohon maaf kecuali kaum yang disabilitas. Tuhan senang dengan doa yang tulus. Bilang kiri kanan saudara, yang Tuhan lihat hatimu. Ayo lebih semangat, yang Tuhan lihat hatimu bilang. Bilang sama yang baru ngomong, bukan moncongmu bilang. Amin. Hatimu. Yang ketiga, biar kita cepat. Karena Pastor Michael bilang, bebas Pastor, hajar. Ini baru bagian pertama, nanti kita jam 10 istirahat setengah jam. Soal bisa beli makan. Nanti jam 11 kita lanjut lagi. Surah iya ya karena duduk ya kan. Yang ketiga, apa yang kebenaran apa mengenai doa? Yeremia 33 ayatnya yang ke-30, ayat yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya.
Hal-hal yang tidak kau ketahui. Matius 7 ayatnya yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi ia akan memberikan yang apa? Yang baik kepada mereka yang apa? Meminta kepadanya. Yakobus 4 ayatnya yang kedua. Lebih keras lagi kamu. Karena kamu tidak apa? Yang ketiga kebenaran apa mengenai doa? Yang ketiga ketika bicara mengenai doa. Bahwa Allah senang menjawab doa umatnya. Katakan amin. Allah apa? Senang. Ketika saudara berdoa. Tuhan senang menjawab doa saudara. Katakan amin. Alkitab bilang begini, mintalah sesuatu kepadaku agar sukacitamu penuh. Agar sukacitamu apa? Penuh. Saudara yang belum punya rumah, doa. Aku tolak roh kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Saudara yang jomblo, doa. Aku berdoa pulang dari tempat ini. Kalau engkau perempuan, aku akan ketemu pangeran berkuda putih. Jangan cari yang beda kepercayaan. Jangan. Masih banyak Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus. Masih banyak di gereja ini. Para wanita, tenang. Para pria, jangan cari di luar yang percaya Yesus. Kok gak ada yang amin ini? Masih banyak Magdalena, Elizabeth, Maria, dan sebagainya. Ya. Anak-anak muda jangan pacaran sama yang beda agama, katakan amin. Aduh tapi Pak Pendeta, itu ganteng loh dia Pak Pendeta. Alisnya nyambung Pak Pendeta. Sampai bawah Pak Pendeta. Waduh, kalau dia senyum Pak Pendeta, hatiku plong itu loh Pak Pendeta. Waduh, gantengnya minta ampun Pak Pendeta. Pastor Michael lewat. Tapi Pastor Gideon ya imbang lah. Mau seganteng apapun, kalau dia nggak percaya Yesus, coret. Kok nggak ada yang amin sih? Ya amin. Tapi Pak Pendeta aku ingin nerangin dia. Itu bukan PLN. Yang pengen nerang-nerangin orang, nggak usah. Ya anak-anak muda, Pak, Bu. Saya boleh kasih saran nggak? Kalau nggak boleh juga bodo amat sih. Saya yang pegang mic. Jangan kalau kau punya anak kau ajarin begini. Dok. Salah ya? Ya namanya usaha. Du. Kalau cari cowok yang kaya Kalau bisa tinggalnya di komplek Graha Family. Kau tahu lewat situ tadi. Gede-gede itu rumah, gede-gede. Main petak umpet gak ketemu. Itu kalau manggil mbaknya, Mbak. Ya. Saudara ngerti gak sih saya ngomong apa ini? Ada yang ngomong-ngomong gak ngerti deh. Jangan bilang ini, cari yang kaya ta. Buat apa kalau mantumu kaya, tapi tukang mukul. Anakmu jadi samsak. Ini kok pendeta orang Batak jadi Jawa begini ki. Jadi samsak. Bilang sama anakmu, Dok. Ya kalau salah mohon maaf lah. Bilang sama dia, kamu kalau cari cowok yang takut akan Tuhan. Kalau bisa kaya baru itu. Boleh toh? Yang penting takut akan Tuhan dulu. Kalau dia datang pertanyaan pertama Pak, tanya sama dia gini. Kamu gereja mana? Kok dibilang GSJS? Cabang mana dulu? Kalau dia bilang Pakuwon, oh. Tapi kalau dibilang saya MC, wah. Langsung bilang besok nikah ya? Kalau begitu tanya, kamu di gereja, sering ke gereja enggak? Ya saya mah Kristen nafas om. Apa itu? Natal Pasca om. Pokoknya kalau Pasca aku baru muncul om.
Hilang Paskah, ada orang Kristen Jumat Agung muncul, Paskah nggak muncul. Cuman mati nggak bangkit. Pastor Michael bilang bebas, ya saya bebas-bebasin aja lah. Kemarin kan gak enak papanya, ini kan anaknya bebas lah. Bebas lah. Kalau kemarin kan saya lihat ada Om Samuel lah. Aku kan segen. Jadi kalau khotbah, saudara-saudara. Ini kan sama-sama. Yang ketiga, yang terakhir. Sambil saya undang pemain badminton. Ini saya nggak yakin diundang lagi besok ini. Yang ketiga, siapa itu yang ketawa itu? Itu semakin kencang ketawa orang, semakin banyak masalah dia itu. Iya, orang yang ketawa, ha. Saudara kalau ketawa jangan terlalu mangap. Nanti saya takut laler masuk. Yang keempat, yang terakhir. Tadi saya siang makan di Soto Pasadi. Mau dibawa makan soto, Cak Arto tutup. Caknya lagi gak tahu kemana. Yang keempat, yang terakhir, Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sudah diberkati, amin. Yesaya 30 ayat yang ke-18 minggu depan, Pastor Michael dengan teman saya baru kenalan tadi di belakang. Dikenal sama Pastor Michael. Pastor Andi Abarita akan melayani di sini saudara. Ada 6 sesi, Pastor Michael akan berkhotbah luar biasa. Kok gak ada yang amin saudara? Jadi saudara bisa datang kemari. Jangan datang ke Jakarta kejauhan. Saya jujur saudara, ini no sugar coat. Saya diberkati sama Pastor Michael. Ini ngomong gini bukan supaya diundang lagi, bukan. Tapi dia banyak kesaksian tentang starting gereja ini. Saya juga sedang masuk dalam musim yang baru. Saya banyak tanya sama Pastor Michael. Sampai Pastor Michael, bagaimana begini? Dibilang, aduh aku awal-awal sama istri. Kami jual mobil. Mobil siapa? Mobil orang. Saya bilang ya gue juga bisa jual mobil orang. Dia kasih lihat ini loh mobilku. Aku jual. Jamku aku jual. Sampai mesin kopi aku jual. Ya bener. Dia jual semuanya. Buat apa? Buat jalan-jalan. Oh. Dia bilang buat bangun gereja. Bangun gereja. Bahkan dia rela untuk ini soundnya. Gedung ini keren. Saya gak muliakan manusia. No. Gedung ini tadi malam gak ada. Pastor Michael bangun tadi malam. Tapi saya mau bilang begini. Saya belajar suatu hal. Segala sesuatu yang dibangun dengan pengorbanan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pasti prosper. Pasti prosper. Yesus harus mati. Benih harus mati untuk bertumbuh. Makanya saya mau bilang sama saudara. Saudara berada dalam penggembalaan. Tuhan saksi perkataan saya. Tidak ada niat yang lain. Tapi saudara berada dalam penggembalaan seorang anak muda. Yang diurapi Tuhan. Karena dia mengorbankan hartanya untuk memulai pelayanan ini. Banyak orang bangun gereja untuk cari uang. Tapi gembala saudara justru dia tabur untuk biar nama Tuhan dipermuliakan. You are on the right place. Kalau saudara sayang sama gembalamu, tiap malam doakan dia. Doakan. Tuhan berkati Pastor Michael Gunawan bersama dengan istri. Doakan gerejamu. Habis itu doakan saya. Ya boleh tuh, kan saya ngomong. Doakan. Kalau kau cinta sama gerejamu, cara terbaik untuk mencintai gerejamu adalah dengan berdoa. Berdoa. Dukung gembalamu, doakan gembalamu. Dia gak bisa tanpa doa saudara. Dia mampu karena jemaat di belakang berdoa bagi dia. Amin. Undang lagi ya. Bercanda saudara. Yang keempat, yang terakhir. Yesaya 30 ayat yang ke-18. 3, 2, 1, ya. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang. Ini salah satu ayat kesukaannya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia.
Setiap kita berada dalam ruang tunggunya Tuhan. Apa yang kau nantikan? Keturunankah? Rumah pribadikah? Kesembuhan? Apa yang kau nantikan? Saya percaya bukan berkatnya belum siap. Berkatnya sudah siap. Kita yang sedang disiapkan. Amin. Saya percaya piece of cake kecil buat Allah untuk berkati saudara. Saya percaya dia bisa saja langsung kasih rumah sama saudara. Saudara yang belum punya rumah. Saya percaya dia bisa langsung kasih keturunan sama saudara. Tapi seringkali bukan karena Tuhan yang belum siap. Tapi kita yang belum siap. Kadang-kadang Tuhan lihat kita ada banyak orang gak siap miskin. Tapi lebih banyak orang gak siap kaya. Ada banyak orang miskin saudara takut Tuhan. Tapi kaya lupa diri. Ada banyak orang ketika miskin tiap minggu ke GSJS. Doa di tunjungan ada. Youth padahal dia udah tua ada. Pemberkatan pernikahan yang nikah kenal juga kagak ada dia. Bahkan baptisan ada juga di situ. Ketika belum punya pekerjaan, tiap minggu ke gereja. Tiap pagi punya jam doa, malam punya jam doa. Ketika udah mulai punya pekerjaan, nah. Dulu ketika masih naik motor, waduh. Lagunya, playlistnya, lagu rohani terus. Tapi giliran punya mobil, Dulu masih tinggal di kontrakan, waduh dikit-dikit Tuhan Yesus tolong aku. Sekarang udah tinggal di rumah asli, rumah sendiri. Udah mulai lupa diri. Makanya kadang-kadang dulu ketika masih miskin, setia sama istri. Tapi kan udah punya jabatan. Dulu waktu awal-awal masih merintis, waduh sama istri pegangan tangan terus. Tapi kan udah kaya. Suami di depan, istri 1 kilometer di belakang. Gendut cepetan. Sebab itu Tuhan hendak menanti-nantikan saatnya untuk memberkati kamu. Tuhan hendak bangkit untuk menyayangi kamu. Sesayang itu dia sama saudara. Kalau hatimu siap, your time will come. Waktumu akan datang. Saudara gak usah jilat manusia. Kenapa Pak Pendeta? Asin. Saudara gak usah cari muka. Kenapa? Punya muka sendiri. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Hebat dulu cari Tuhan. Maka Tuhan akan buat hebat hidupmu. Ya, hebat. Pastor Michael setiap pagi ada doa pagi. Cari Tuhan. Ikutin. Nonton, nyembah, baru ke kantor. Ke kantor. Malam mau tidur, baca firman, nyembah, kamsya sama Tuhan. Tuhan thank you. Kita nggak tahu loh. Mungkin aja di jalan ada orang yang pengen nabrak kita. Tapi malaikat, ini anakku. Ya. Mungkin aja di kantor ada orang yang pengen jebak kita. Tapi malaikat bilang, jangan, ini anakku. Kalau mata rohani kita dibuka sama Tuhan, saya yakin kita pasti akan berlutut dan bilang, aduh Tuhan, jangan tinggalin aku. Ya, di mimbar yang kudus ini izinkan saya menyampaikan sama saudara. It's time for us, ini waktu buat kita. Untuk benar-benar bertobat. Lupakan yang lalu. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Past is past, lalu is lalu. Kita gak pernah bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan. Pak, saya orang gagal, masih ada Yesus. Pak, saya orang yang gak berguna, masih ada Yesus. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah mendapat malu. Selalu ingat perkataan ini, yang punya surga, crazy in love with you. Kita berikan kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan. Bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Mari sama-sama kita angkat lagu ini. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah
Ku bimbang, Yesus peliharaku. Engkau yang sedang susah hati katakan tak usah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Sambil angkat tanganmu yes. Mari bersama-sama pada malam hari dikatakan El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari sambil angkat tanganmu yes, katakan berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha. Dengan imanmu berkatnya melimpah. Berlimpah. El Shaddai. Katakan berkatnya melimpah. Berkatnya El Shaddai. Mari sekali lagi yes. Dan siapkan hatimu menyembah Dia berkatnya. Melimpah. El Shaddai. Berikan tepuk tangan. Mari sembah Dia. El Shaddai. Engkau yang takut angkat tanganmu, masih ada Yesus malam hari ini. Engkau yang masih ada Yesus yang bisa bela saudara. Engkau yang susah hati angkat tanganmu. Yesus tidak akan tinggal diam bela saudara. Haleluya. Berkatnya melimpah. Dia sanggup berkati ekonomimu. Dia sanggup angkat bisnismu. Dia sanggup buka jalan buat keluargamu. Mari Pak, angkat tanganmu. Sembah Yesusmu pada malam hari ini. Mari Bu, angkat tanganmu. Sembah Rajamu pada malam hari ini. Anak-anak muda, angkat tanganmu. Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup Bapa. Haleluya. Saya berikan saudara beberapa waktu untuk berdoa. Minta. Apa yang kau perlukan. Gak perlu kiri kananmu dengar, hanya engkau sama Yesus. Kalau kau datang dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, pegang tangannya. Sepakat. Minta. Gak perlu kiri kanan orang dengar. Berseru.
Minta. Depan, belakang, kiri, dan kanan. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Beriman. Beriman, percaya. Engkau tahu permintaan hatiku Tuhan. Engkau tahu kerinduanku Tuhan. Jawab. Bela. Pelihara. Pelihara kami seperti biji matamu Tuhan. It's okay untuk nangis. It's okay untuk hancur hati. It's okay bahkan untuk berlutut, berteriak. Datang sama Bapamu apa adanya. Kirala malas, kirala. Kirala malas, kirala malas. Kirala malas, kirala malas. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangkitkan imanmu, bangkitkan imanmu. Angkat tanganmu dan berseru, 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 berseru. Angkat tanganmu, meminta, 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 meminta. Kalau kau sakit, bilang aku sakit Tuhan. Kalau kau kecewa, bilang aku kecewa Tuhan. Kalau engkau takut, bilang aku takut Tuhan. Hari ini terjadi pertukaran. Rasa takutmu Tuhan angkat. Dia beri iman padamu malam ini. Hari ini terjadi pertukaran, kekecewaanmu Tuhan angkat. Dia berikan mukjizatnya pada malam hari ini. Mari enggak perlu lihat kiri kananmu, angkat tanganmu. Bapamu di surga mengasihi engkau. Bapamu di surga peduli sama saudara. Bapamu di surga cinta sama saudara. Dia mau dengar doamu. Ayo Pak, ayo Bu, pegang tangan suami istrimu, minta. Sepakat, minta apa saja. Tuhan dengar. Haleluya.